awal penobatan Pakubuwana II diangkat menjadi raja, Raden Mas Said mendapatkan Sukawati. Namun Mangkubumi sangat merasa tidak adil karena ia tidak mendapatkan tahta maupun wilayah Sukawati, padahal ia merasa ia pantas. Pakubuwana II membuat sayembara untuk merebut Sukawati dari Raden Mas Said dan akan diberikan tanah seluas 3.000 cacah. Mangkubumi tertarik untuk mengikuti sayembara tersebut, dan Mangkubumi pun berhasil merebut Sukawati dari Raden Mas Said. Mangkubumi pun menghadap Pakubuwana II. Terimalah penghormatan hamba yang mulia. Aku tahu kamu menangis saya tadi, namun aku tak bisa memberikan tanah. Sebagai gantinya, aku memberikan emas. Sabda Bajita tidak kenal lawan. Yang mulia harus menepati apa yang mulia telah katakan. Berani-beraninya kamu ajariku. Berlebihan Inhaf ingin menemui Anda yang mulia. Dilanjutkan bebas. Tidak, saudaraku. Ada perlu apa kamu nanya? Saya dengar Mangkubumi tidak melakukan sayembara. Apakah itu Mangkubumi? Benar, dia Mangkubumi. Tapi saya tidak bisa memberikan tanah. Sebagai gantinya saya memberikan emas. Tapi saya tetap menginginkan itu yang mulia. Wah, lihat saya berbicara. Pangeran Mangkubumi terlalu ambisi untuk menguasai kekuasaan. Berani-beraninya kau berbicara seperti itu. Kau tidak hak untuk membicarakan politik kerajaan, Baron. Oh ya? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. VOC yang telah semena-mena ikut campur tangan dalam pemerintahan kerajaan membuat Mangkubumi melawan VOC. Hal ini sekaligus untuk memperingatkan kakaknya Pakubuwana II agar tidak mau didikte oleh VOC. Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya pertama kali menemui Raden Mas Said. Mangkubumi mengajak Raden Mas Said untuk bersekutu melawan VOC. Mangkubumi dan Mas Said sepakat untuk membagi wilayah perjuangan. Raden Mas Said bergerak di bagian timur Surakarta dengan pusatnya di Sukawati, sedangkan Mangkubumi konsentrasi di bagian barat dengan pusat di hutan beringin dan desa Pacetokan. Perang saudara antara kubu Pakubuwana II dan kubu Pangeran Mangkubumi bersama Raden Mas Said pun pecah pada tahun 1947. Sepertinya mau kemana-mana. Tolong katakan benar, ada yang ingin kubicarakan dengan. Baiklah yang mulia. Baron, yang mulia ingin memanggil Anda. Halo yang mulia, ada apa kau memanggil? Kalau benar, aku sedang sakit benar. Dan aku ingin kau mengatakan ini. Sebenarnya semua tahu, kerajaan sedang krisis sekarang. Kerajaan diberontak oleh Raden Mas Said bin Mangkubumi. Dan aku ingin menyelamatkan kerajaan ini. Jadi, apa yang bisa kulakukan untuk saudaraku? Yang menarik. Kemudian Pakubuwana juga menyerahkan kerajaan akan baik sejarah de facto maupun de jure kepada VOC. Hanya ketinggalan Pakubuwana II yang berhak menaik tahta dan akan dilombakan oleh VOC menjadi Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. Putra mahkota akan segera dinobatkan. Terima kasih. Kau boleh pergi sekarang. Dan aku bisa mati. Baiklah, sampai jumpa lagi. 9 hari setelah penandatanganan perjanjian itu, Pakubuwana II wafat. Tanggal 15 Desember 1749, Baron van Imhoff mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai susuhunan Pakubuwana III. Sementara itu, Mangkubumi juga sudah menobatkan dirinya sebagai raja bergelar Pakubuwana III tanggal 12 Desember. Pada 1752, Mangkubumi berselisih dengan Raden Mas Said.
Pangeran Mangkubumi ingin menemui Anda, Tuan. Silakan dimasuk. Pangeran Mangkubumi, silakan masuk. Halo, Mangkubumi. Jadi, apa yang kau inginkan ketika kau memberontak padaku? Aku berjanji akan setia padamu. Kau membantu aku untuk melawan Raden Masakit. Hahaha, kau lucu sekali. Biar ku pikir dulu. Baik, akan kutunggu keputusanmu. Baron berpikir dan mendapatkan keputusan atas tawaran dari Mangkubumi. Ia pun membuat perjanjian atas tawarannya. Jika kau setuju, kami akan bertemu. Jadi, jika Versi membantuku untuk menumpas Raden Masakit, maka aku akan mendapatkan sebagian dari wilayah kerajaan Pakubuwono III, dan Versi akan menguasai daerah pesisir pantai dengan harga 20.000 real dibagi dua antara aku dengan Pakubuwono III, dan masing-masing mendapatkan 10.000 real. Benar bagaimana? Baik, aku setuju. Terima kasih. Sampai jumpa. Pada 13 Februari tahun 1755, ditandatanganilah perjanjian ganti yang berisi 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono dengan separuh kekuasaan Kerajaan Mataram. Hak kekuasaan itu diberikan atau diwariskan secara turun-temurun. 2. Rakyat kesultanan harus bekerja sama dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC. 3. Para bupati atau pejabat eksekutif harus bersumpah setia pada VOC. 4. Pengangkatan bupati atau pejabat eksekutif harus mendapat persetujuan VOC. 5. Sultan harus mengampuni bupati atau pejabat eksekutif yang memihak VOC dalam peperangan. 6. Sultan tidak akan menuntut hak Pulau Madura atau daerah pesisir lain yang telah diberikan Pakubuwono II kepada VOC. Sebagai gantinya, VOC akan memberi uang ganti rugi sebesar 10.000 real setiap tahunnya. 7. Sultan Hamengkubuwono akan memberi bantuan jika Sultan Pakubuwono III membutuhkan. 8. Sultan akan menjual bahan makanan dengan harga yang ditentukan VOC. 9. Sultan berjanji menepati segala macam perjanjian yang pernah dibuat antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Terima kasih. Baron kemudian memanggil Anda. Ada apa kamu? Baron, Anda Kalau sudah dipanggil. 1. Udah siap? Bismillah. 1, 2, 3. Belum dimatikan.